Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Perkenalkan, saya Samuel Florendo Syaranamual, mahasiswa BINUS Online, jurusan Teknik Industri. Di saat ini saya akan memaparkan tugas karakter building kewarganegaraan. Di sini judul kami yaitu strategi efektif pengelolaan limbah dalam mencapai SDG 12. SDG 12 itu yaitu Responsible Consumption and Production. Ini merupakan agenda yang akan saya bahas, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, hasil temuan di lapangan, maupun solusi. Pertama, saya akan membahas tentang latar belakang. Dalam era modern saat ini, masalah limbah, khususnya limbah plastik dan non-B3, menjadi tantangan serius bagi lingkungan, yang mana ini tidak terpisahkan dari kehidupan kami sehari-hari, di mana kami pasti selalu berdampingan dengan yang namanya sampah plastik maupun non-B3. Berdasarkan Sustainable Development Goals atau SDG, pada poin 12, yaitu Responsible Consumption and Production, dunia didorong untuk mengubah cara memproduksi dan mengonsumsi agar lebih berkelanjutan. Melalui proyek ini, saya dan tim ingin berkontribusi langsung pada tujuan tersebut dengan cara sederhana namun bermakna, yaitu mengolah limbah menjadi eco-brick sebagai solusi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan sekaligus membangun kesadaran masyarakat sekitar. Rumusan masalah kami yaitu bagaimana cara yang efektif dalam mengolah limbah plastik dan non-B3 agar tidak mencemari lingkungan, yang mana sampah-sampah plastik atau limbah plastik dan non-B3 saat ini paling banyak kami temukan di lingkungan sekitar kami, dan itu tidak terpisahkan dalam keseharian kami. Adapun apa saja tantangan yang dihadapi dalam proses pembuatan eco-brick di masyarakat, maupun bagaimana meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya daur ulang limbah. Nah, dari pelaksanaan proyek kami ditemukan beberapa hal, yaitu partisipasi masyarakat awal rendah karena minimnya pemahaman tentang eco-brick. Memang masyarakat sekitar masih awam dengan apa itu eco-brick, sehingga di sini merupakan tantangan yang kami hadapi. Kami harus menjelaskan dan memaparkan apa sih itu eco-brick. Banyak juga limbah yang tidak sesuai standar, seperti plastik kotor ataupun B3 yang salah klasifikasi, di mana lingkungan kami belum terdapat tempat sampah yang lebih spesifik, yang umumnya ditemukan di perkantoran seperti adanya pembedaan jenis sampah organik, anorganik maupun B3. Nah, di masyarakat belum ada, sehingga itu juga merupakan suatu tantangan bagi kami. Proses pembuatan eco-brick juga tidak efisien karena teknik pemadatan yang belum seragam. Mayoritas belum mengetahui bagaimana sih teknik-teknik dalam membuat eco-brick itu sendiri. Kemudian keterbatasan alat dan pengetahuan teknis menjadi hambatan dalam produksi. Memang ini merupakan tantangan yang mana memerlukan beberapa alat khusus untuk membuat eco-brick itu sendiri. Nah, solusi yang kami dapat yaitu untuk mengatasi masalah tersebut, maka kami melakukan beberapa langkah strategis. Yang pertama yaitu edukasi tambahan melalui pelatihan ulang dan paduan visual yang mudah dipahami oleh masyarakat sekitar, yang mana kita tahu bahwa eco-brick ini masih baru bagi masyarakat sekitar, sehingga kami harus melakukan presentasi ataupun pelatihan-pelatihan pada masyarakat sekitar. Kemudian pembentukan kader lingkungan untuk mendampingi proses pemilahan dan pembuatan eco-brick. Kami menggandeng beberapa talent-talent muda ataupun kader-kader muda agar kami dapat gampang untuk merangkul untuk berpartisipasi dalam tujuan kami ini. Kemudian ada insentif penghargaan untuk kelompok yang aktif dan produktif, yang mana kami buat sistem bank sampah sehingga masyarakat dapat mengumpulkan sampah-sampah plastik maupun non B3 dan akan ditukarkan
dengan uang yang pastinya. Kemudian pengembangan program menjadi kegiatan rutin di sekolah dan komunitas, serta pemanfaatan hasil ekobrik untuk pembuatan fasilitas umum seperti pot tanaman, tempat duduk, maupun pagar tanaman. Nah, saat ini yang paling laku atau yang paling sering dibuat yaitu eh, sofa dari EcoBrick itu sendiri dari sampah plastik. Kesimpulan yang kami dapat yaitu proyek ini membuktikan bahwa pengelolaan limbah tidak harus yang rumit dan mahal. Dengan strategi yang tepat, edukasi yang menyeluruh dan kerjasama lintas pihak, pengelolaan limbah plastik menjadi ekobrik bisa menjadi solusi yang nyata untuk mendukung SDG 12. Lebih dari itu, proyek ini memberikan dampak sosial lingkungan dan edukatif yang saling mendukung dan yang pasti memperkuat. Kemudian refleksi pribadi saya, yaitu pada poin social awareness, keterlibatan saya dalam proyek EcoBrick telah memberikan pengalaman yang berharga dalam membangun kesadaran sosial maupun kepedulian lingkungan, serta menumbuhkan pemahaman akan pentingnya edukasi dan aksi kolektif dalam pengelolaan sampah untuk menciptakan dampak yang positif bagi masyarakat sekitar. Untuk poin adaptability, proyek ini mengasah saya kemampuan saya beradaptasi dengan menuntut fleksibilitas dan kreativitas dalam menghadapi tantangan di lapangan, sehingga mendorong pembelajaran untuk menyesuaikan strategi agar tetap efektif dan diterima oleh masyarakat sekitar. Pada poin collaboration, keberhasilan proyek ini sangat dipengaruhi oleh kerjasama tim yang solid sehingga menegaskan pentingnya kolaborasi, komunikasi, dan kepercayaan antara anggota tim dalam mencapai tujuan bersama. Ini bukan suatu kepentingan kelompok saja, tetapi kami harus merangkai dari anak muda usia sampai usia rentan. Kami harus rangkul dalam menjaga alam ini. Demikian dari saya, sekian dan terima kasih.